Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Suruh gabung data gurunya ya? Ada. Hah? Ada. Baru. Oh mau karena tidur dia mau. Ada ustadznya tapi kayaknya dia tidur ya. Diingatkan ya. Diingatkan sama ustadz. Hah? Oh mau praktek dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di kitab Fathul Qarib halaman 9 di pasal faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal pada menyatakan segala bentuk najis dan cara menghilangkannya. Dulu sudah kita baca sampai ibarat wa kullu ma'i'in ya kharaja minas sabilaini najisun. Di situ ya kemarin. Wa kullu ma'i'in. Udah kemana? Udah berjamaah? Udah berjamaah? Berapa kali dah? Kenapa anda berjamaah? Wa kullu ma'i'in, dan bermula tiap-tiap yang mencair. Kharaja, keluar oleh ma minas sabilaini, dari dua jalan, najisun, adalah najis. Huwa shadiqun, dialah shadiqun, benar, bil khariji, dengan keluar, al mu'tadi, jalan yang biasa, dianggap biasa, atau jalan yang biasa. Kal bauli, seperti kencing. Wal ghaiti, dan berak ya. Wabin nadiri kadami, dan dengan jalan yang nadir, jarang. Kadami, seperti darah. Wal qaini, dan nanah.
Baik, kita jelaskan. Setiap yang mencair, ambil tisu. Setiap yang mencair yang keluar dari dua jalan itu adalah najis. Seperti apa? Kencing. Seperti apa juga? Kotoran. Itu najis. Itu namanya keluar dari dua jalan. Atau ada yang keluar dari dua jalan itu nadir, wabin nadiri kadami wal qaihi, seperti darah dan nanah. Karena keluar darah baik dari depan maupun belakang, maka darah yang keluar dari depan dan belakang itu termasuk najis. Kenapa? Karena keluar dari dua jalan. Itulah yang disebut dengan ibarat kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Bermula tiap-tiap yang mencair yang keluar dari dua jalan itu adalah najis. Contoh, baik dengan jalan keluarnya yang biasa atau yang jarang terjadi. Yang biasa itu kan kencing, kotoran, ya belakang. Yang nadir seperti darah dan nanah. Nah, ada pengecualiannya sekarang. Illal maniyah, kecuali mani. Walaupun keluar dari salah satu dari dua jalan, maka mani itu tidak najis. Illal maniyya min adamiyin aw hayawanin ghairi kalbin wa khinzirin wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin dhahirin. Illal maniyya, kecuali mani, min adamiyin, yang keluar dari anak Adam, itu tidak najis. Au hayawanin, atau keluar dari hewan. Ya. Dia keluar mani itu dari hewan. Itu tidak najis. Ghairi kalbin, selain kalbin. Apa itu kalbin? Kalbun. Bahrain apa itu kalbun? Selain anjing, kalbun. Selain anjing, wa khinzirin, dan babi. Nah, jadi mani manusia, mani hewan itu tidak najis. Selain hewan itu apa? Ya, anjing dan babi. Kalau maninya hewan, anjing dan babi, maka maninya najis. Wa ma tawallada minhuma, atau sesuatu yang lahir dari keduanya, dari kedua binatang tersebut. Wa ma tawallada, dan sesuatu yang lahir minhuma, dari keduanya. Lahir dari anjing, lahir dari babi, walaupun hewannya tidak najis. Misalnya apa yang keluar dari anjing dan babi, tiba-tiba yang keluar dari anjing dan babi itu anak sapi, najis apa tidak? Najis. Ya, najis. Dilihat asalnya. Yang keluar ternyata dari anjing dan babi itu, anjing dan babi melahirkan onta. Nah,
Onta itu walaupun suci, tapi dia keluar dari sesuatu ya hewan yang najis. Dia keluar dari anjing dan babi. Maka eh, air maninya itu najis. Ya, air maninya najis karena keluar dari binatang yang haram. Apa binatang yang haram tadi? Anjing dan babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'a hayawanin tohir. Nah itu maksudnya. Ya, ya. Anjing dan babi, dan apa yang lahir dari keduanya. Apa yang lahir dari kedua anjing dan babi itu, maka air mandinya najis. Au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya, dari anjing dan babi itu, ma'a hayawanin tohirin, bersama hewan yang suci. Maksudnya bersama hewan yang suci, dari anjing dan babi keluarlah hewan yang suci. Apa yang lahir dari anjing dan babi itu, maka air maninya juga najis. Atau ma'hayawanin tohirin, ya, anjing dan babi ini melahirkan hewan yang suci. Walaupun hewan yang suci lahir dari anjing dan babi, maka maninya adalah najis. Paham tuh? Wa kharaja bima'in ad-dudu, dan keluar dengan dengan yang mencair. Wa kharaja, dan keluar bima'in, dengan yang mencair. Apa maksudnya yang keluar di sini? Tidak termasuk. Termasuk. Nanti kalau ketemu ibarat itu haikal, wa kharaja misalnya, ya. Wa kharaja bima'in, keluar dengan yang mencair. Ada kalimat kharaja nanti itu maksudnya adalah tidak termasuk. Itu kalau kalimat kharaja, keluar. Wa kharaja, dan keluar bima'in, dengan yang ma'i, artinya yang tidak termasuk dalam kategori najis tadi itu. Ad-dudu, dud. Apa itu dud? Ulat. Ulat, cacing, ya. Cacing itu keluar. Baik cacing itu keluar, ya, lewat depan atau belakang, tapi biasanya belakang, ya. Apakah cacing itu najis apa enggak? Tidak. Dia hanya terkena najis. Najis. Tidak termasuk. Wa kullu mutasallibin la tahilatu, ya. Pak ada tak marbutahnya, ya? Hah? La tahilatul ma'idati. Dan setiap yang keras, wa kullu mutasallibin, dan setiap yang keras, wa kullu mutasallibin, shad bukan sin, dan setiap yang keras, la tahilatul ma'idati.
tidak bisa dicerna, tidak bisa dipecah. Muhil itu sesuatu yang sulit. Tidak bisa dicerna, tidak bisa dipecah, tidak bisa diproses, ya, oleh apa? Ma'idah. Ma'idah itu usus. Nah, ini ada pengecualian, ya. Maka Tuhan Musonib mengatakan falaisa najis, falaisa binajisin, maka tidak termasuk najis. Falaisa, maka dia tidak termasuk binajisin, najis. Baik, ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Tadi dasar hukumnya setiap yang mencair keluar dari dua jalan maka itu najis. Dari kubul dan dubur, depan dan belakang. Ya, kemaluan baik seperti berupa kencing maupun berak. Itu bahasa kasarnya, mohon maaf. Ya, itu najis. Nah, kemudian ya di situ ya, disebutkan ada jalan biasa, ada jalan yang tidak biasa. Jalan biasa itu ya yang keluar dengan jalan biasa, ya, yang biasa, ya, terjadi kencing dan ada yang tidak biasa. Ya, nadir, namanya nadir. Seperti darah dan nanah keluar dari dua jalan itu najis dia, kecuali mani. Walaupun keluar dari salah satu dari dua jalan, dari kubul, dari depan, kemaluan manusia, ya, itu tidak najis. Mani yang keluar dari anak Adam, itu manusia, atau hewan yang selain hewan yang saya sebutkan tadi, selain anjing dan babi, atau apa yang keluar dari salah satu dari anjing dan babi itu tetap air maninya itu najis. Atau salah satu dari keduanya bersama hewan yang suci keluar dari anjing dan babi itu, seperti sapi, hewan yang suci, tetap air maninya itu najis. Baik. Nah, ada pengecualian, ya, yang keluar dari dua jalan itu, seperti dud. Dud itu adalah cacing. Cacing itu kalau keluar dari kubul, dari dubur, itu tidak najis, tapi dia mutanajis, terkena najis. Baik, Tom? Atau yang kedua, wa kullu mutasallibin, setiap yang keras, yang tidak memungkinkan, la tahilatul ma'idati, la tahilatul ma'idati, tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan untuk la tahilatul ma'idati, tidak memungkinkan, ya, tidak bisa diproses, ya, tidak bisa dicerna oleh usus. Maka yang tidak bisa dicerna oleh usus itu falaisa binajisin, tidak termasuk najis. Contoh apa yang tidak bisa dicerna oleh usus? Seperti biji-bijian. Apa biji-bijian? Misalnya biji-bijian itu seperti kedelai. Apakah sesuatu tiba-tiba yang keluar itu seperti kedelai? Dia tidak bisa diproses oleh usus.
Dia makan jagung, keluar jagung, dia tidak punya. Nah, apa lagi? Nah, kacang-kacangan apa lagi? Kacang misalnya, kacang tanah. Dia makan kacang tanah, setelah digoreng gitu, tiba-tiba keluar kacang gitu. Ya. Sesuatu yang tidak bisa diproses oleh usus, maka dia tidak najis, tapi dia mutanajis. Apa? Mutanajis. Dicuci itu akan menjadi suci. Karena tadi mutanajis hanya terserempet najis saja. Sama dengan dut yang keluar, pasti dia terserempet dengan najis. Tapi bendanya tidak najis. Bendanya tidak najis. Batu. Ada makan batu misalnya. Keluar dia batu itu. Maka batu itu, ya batu yang hitam tadi, batu alam itu bisa jadi makan. Atau kelereng. Dia makan kelereng. Tidak bisa dicerna kelereng itu oleh usus. Begitu keluar kelereng itu, maka kelereng ini mutanajis, tinggal dibersihkan, kemudian bendanya tidak najis. Karena tidak memungkinkan usus bisa memproses. Itu namanya la tahilatal wahidati. Apa yang tidak mungkin untuk diproses oleh usus itu, yang tidak bisa diproses, maka tidak menjadi najis. Makanya ada benda najis dan benda yang mutanajis. Kalau benda najis ya bendanya najis. Mau dicuci seperti apapun ya bendanya memang sudah najis. Kalau mutanajis dia hanya terkena najis. Ya, benda najis. Sesuatu yang najis, ya, seperti kotoran. Ya. Kalau mutanajis tadi dia hanya terserempet, ya, nempel, dicuci, ya, dia bisa menjadi suci. Untuk falaisa binajisin, maka benda tadi yang tidak bisa dicerna oleh usus itu maka tidaklah termasuk najis, bal huwa mutanajjisun, tapi dia adalah mutanajjis, terkena najis. Yathuru bil ghasli, suci bil ghasli, dengan dibasuh. Yutharu bil ghasli, disucikan akan bil ghasli, dengan dibasuh. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian keterangan manuskrip, ya, pada sebagian manuskrip, wa kullu ma yakhruju, dan tiap-tiap sesuatu yang keluar, bilafzil mudhari'i, dengan lafaz fi'il mudhari', wa isqati ma'i'in, dan menggugurkan kalimah ma'i'. Baik. Di kitab ini apa disebutkan? Kullu ma'i'in. Ya, di ibarat yang pertama. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini. Itu ibarat yang pertama. Ibarat yang di kitab ini, di dalam kitab Fathul Qorib. Tapi pada sebahagian keterangan matan, pada kitab yang lain, bukan kalimatnya wa kullu ma'i'in, tetapi
wa kullu ma yakhruju, hilang dia kalimah ma'iin. Di kitab lain disebutkan ya, wa kullu ma yakhruju minas sabilaini najisun illal maniyah. Nah, itu kalau di kitab yang lain. Kalau di kitab ini wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini. Ibarat yang lain di kitab yang lain wa kullu ma yakhruju minas sabilaini. Itu maksudnya wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian keterangan matan di kitab yang matan yang lain maka menyebutkan wa kullu ma yakhruju dengan lafaz fi'il mudhari' dihilangkan kalimah ma'i-nya. Apa artinya wa kullu ma yakhruju? Dan setiap sesuatu yang keluar. Kalau yang pertama di kitabnya ini setiap barang yang wa kullu ma'i'in, dan setiap yang mencair. Setiap yang mencair. Kharaja minas sabilaini, keluar dari dua jalan. Paham toh? Wa ghaslu jami'il abwali wal awrasi, dan membasuh jami'il abwali, semua jenis kencing, wal awrasi, dan kotoran-kotoran, walau kana min ma'kulil lahmi, dan sekalipun ada keduanya. Apa itu? Alifnya kembali ke mana? Kencing dan berak. Sekalipun ada al-abwal wal awras, mana? Lari kepada mana? Masa al-abwal. Wa ghaslu jami'il abwal wal awras wajibun walau kana min ma'kulil lahmi. Bagaimana? Benar? Benar apa salah? Benar. Benar. Baik, kita ulang. Dan wa ghaslu jami'il abwali. Abwal itu jamak dari baul. Apa dia Ilham? Abwal itu jamak dari baul. Baul. Apa arti baul? Kencing. Baulani, dua macam kencing. Abwal, warasun, rasani, auras. Ya, auras. Dan membasuh semua jenis kencing dan berak, walau kana, sekalipun ada keduanya, mimmakulil lahmi, dari binatang yang dimakan dagingnya, wajibun, hukumnya wajib. Apa hukumnya? Wajib. Wajib itu dibersihkan. Wa kaifiyatu ghaslin najasati,
Dan cara membasuh najis ingkanat, jika ada najis itu musyahadatan bil aini, disaksikan dengan mata kepala, wahya al musammatu bil ainiyati, maka dan dia termasuk dinamakan najis ainiyah. Maksud najis ainiyah takunu bizawali ainiha, adalah dengan menghilangkan ainnya, bendanya. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan mencoba untuk menghilangkan sifat-sifatnya, min ta'min, dari rasanya, au launin, atau warnanya, au rihin, atau baunya. Fa in baqiya ta'mun najasati dharra, maka jikalau tersisa rasa najis itu, dharra, niscaya memudaratkan. Au launun, baqiya launun, au rihun, baqiya, ada mahzubnya, baqiya rihun, atau tersisa warna dan baunya, lam yadur, tidak mudarat, tidak apa-apa. Lam yadurra, tidak apa-apa, tidak mudarat. Maksudnya adalah cara mensucikan najis, ya, cara membasuh najis, cara membasuh najis, bukan mensucikan najis, karena najis sudah najis. Cara membasuh najis, kalau najis itu dilihat, bisa disaksikan, namanya najis ainiyah. Apa? Najis ainiyah, najis yang masih bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, kita dalam menghilangkan najis itu, kita menghilangkan bendanya, ya. Menghilangkan juga apa? Sifat-sifatnya, rasa, warna, dan bau. Jadi kalau masih ada bau najis, ya bekas di WC, masih ada bau, hati-hati, itu masih najis. Atau masih ada warnanya, atau masih ada pahit, rasa pahit mungkin. Pokoknya hilangkan warna, hilangkan rasa, hilangkan warna, hilangkan apa lagi? Bau. Hilangkan rasa, warna, dan bau. Itu ya. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau masih tersisa warna dan bau, asyura zawalu, sulit menghilangkannya dengan berbagai macam cara, ya, dengan dia menggunakan deterjen, warnanya masih, ya, baunya juga masih, nggak tahu dia makan apa. Kok nggak bisa hilang pakai sabun kotorannya misalnya, nempel dia, ya, di tempat yang kita ingin bersihkan tadi. Maka fa'in asura zawaluhu, maka jikalau dia kesulitan menghilangkannya, lam yadurra, tidak mudarat, maksudnya tidak apa-apa, hilang najisnya jika sulit. Bentom. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin wa huwal musammatu bil hukmiyati, dan jikalau ada najisnya tidak bisa disaksikan,
maka dia dinamakan najis hukmiyah. Apa? Najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak bisa dilihat. Fayakfi jaryul ma'i, ini fa'il. Fayakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjisi biha walau marratan wahidatan. Maka cukuplah mengalirkan air atas yang terkena najis. Fayakfi, maka cukuplah jaryul ma'i, mengalirkan air, alal mutanajjisi, atas apa? Atas yang terkena najis biha, dengannya. Walau marratan wahidatan, sekalipun satu kali. Najis hukmiyah, cukup kita mengalirkan air di tempat yang kita kira terkena najis, itu najis hukmiyah. Contoh, ada anak ini yang sudah makan dan minum, dia kencing, tapi kita tidak tahu di mana tadi dia kencing. Perasaan kita di tempat itu, najisnya sudah nggak ada, ya. Beraknya mungkin masih hilang dia, ya, dia berak, dia kencing, dia di rumah. Cuma kita nggak tahu di mana. Perkiraan kita di situ, di titik. Najisnya sudah hilang. Ini namanya najis hukmiyah yang tidak bisa disaksikan. Kalau airnya jelas bisa disaksikan, ini tidak bisa disaksikan. Maka cukup dengan apa? Jaryul ma'i, dialirkan air sekalipun sekali. Feeling kalian di situ. Kayaknya di sini tadi, ya kencing tadi, cuman di sini kayak masih ada apa? Ada firasat di sini bahwa airnya tidak ada. Ya, airnya tidak ada. Sudah, bismillah, dialirkan air, diserok, bahasa kita itu, ya, diguyur sekali. Iya. Itu bagi cara menghilangkan najis. Kaifiyatu ghuslin najasati. Jangan dibiarkan. Kita sudah tahu anak kita kencing tadi di rumah, ya, ada najisnya, kemudian tidak mau dibersihkan. Hati-hati, kalian nanti bolak-balik ke situ, mau naik ke masjid, kaki kalian sudah kena najis. Hati-hati dengan urusan najis, ini akan berpengaruh kepada ibadah. Najis yang ada di pakaian, badan, tempat sholat. Entah? Kalau pakaian kalian najis, tubuh kalian najis, kalian membawa najis, ya otomatis sholatnya tidak sah. Ya, makanya kita sebelum bab sholat tuntas dulu bab najis, pembagian air, ya, yang membatalkan wudu. Tuntas baru masuk ibadah. Summa istasnal musannifu minal abwali qawlu. Kemudian mengecualikan oleh tua musannif dari beberapa kencing qawlahu, maf'ulnya, dengan perkataannya illa baulas sabi alladzi lam ya'kulit ta'ama, kecuali kencing anak kecil alladzi yang lam ya'kul, belum makan at-ta'ama, akan makanan, ay lam yatanawal ma'kulan aw masyruban ala jihatit taghazzi, yaitu lam yatanawal, belum makan, belum mengkonsumsi makulan, makanan, aw masyruban, wala masyruban, dan juga belum mengkonsumsi
minuman ala jihati taghazi, atas jalan gizi, ya. Fa innahu, maka sungguhnya dia, ai baulus sabi, yaitu kencingnya anak kecil itu, yathuru, suci, atau yutharu, disucikan, biroshil ma'i alaihi, dengan memercikkan air di atasnya. Nah, ini ada pengecualian oleh Tuan Musannif. Apa pengecualiannya? Kecuali kencing anak kecil yang belum makan dan belum menerima minuman yang menjadikan dia apa? Bergizi. Ya. Seperti apa minuman yang menyebabkan dia bergizi? Ya, susu. Dia beli. Pokoknya minum-minuman yang menjadikan dia kuat. Nah, ini ya. Anak kecil, sobi, anak kecil ya, laki-laki ya, sobi. Maka kalau anak ini belum makan, anak kecil tadi belum juga minum yang bergizi, maka cukup dia diroshil ma. Apa itu roshil ma? Dipercikkan. Cukup dipercikkan, tidak dijariyul ma, tidak diguyur. Yang diguyur tadi adalah anak yang sudah makan makanan, minuman, sudah sembarang, sudah makanan. Tapi kalau anak itu masih polos dan anak itu laki-laki, cukup dia dipercikkan. Rasulullah, cara menghilangkan najis. Ustaz, gimana dia masih? Ya sudah, syariat mengatakan begitu. Kalau anak yang belum makan dan belum minum minuman yang bergizi, anak kecil itu belum dia makan nasi, belum makan bubur, dia hanya masih sama ibunya netek, kencing, terus dia laki-laki anak itu, apa diguyur apa dipercikkan? Belum, apa diguyur apa dipercikkan? Hah? Tidur, nggak tahu jawabannya. Nanti bertanya sama dia. Apa diguyur apa dipercikkan? Dipercikkan. Kasih tahu dia. Percikkan. Tidak diguyur. Ini urusan najis supaya kalian paham. Karena ada di yang disiksa di kubur itu, sholatnya rajin, puasanya bagus, tapi disiksa. Rasulullah lewat di makbarah, Rasulullah mendengar orang yang sedang menangis disiksa di alam kubur. Rasulullah berdiam. Apakah orang ini rajin sholat? Iya, saya mendengar dia menangis. Ternyata Rasulullah menginformasikan bahwa orang yang disiksa ini orang yang pertama tidak hati-hati dengan urusan najis, yang kedua dia berjalan dengan mengadu domba. Dia suka mengadu domba. Sholatnya rajin tapi masih suka memfitnah, masih suka mengadu domba. Hati-hati, itu menjadi asbab siksaan dalam kubur. Sholatnya rajin, bagus sholatnya, tapi dia tidak hati-hati dengan urusan najis. Kencing sembarangan, nyebok, tidak pernah bagus caranya. Duduk di mana-mana, sarungnya kena kotoran. Makanya kalau sholat itu khusus untuk sholat, khusus untuk main, artinya jalan atau untuk seputaran rumah. Ya, dikhususkan sarung kita. Ini untuk sholat, ganti. Itu untuk main-main, udah ganti untuk main-main. Kalian kalau sudah ada namanya mukallaf, ya, ada mumayyiz, bisa membedakan. Terus mukallaf itu sudah dibebani hukum syariat. Kalau sudah akil balik,
sudah bermimpi, ya, itu sudah mukallaf, dibebani oleh hukum syara. Kalau tidak sholat, dosa. Kalau tidak puasa, dosa. Karena mukallaf. Ukurannya itu akil balik itu sudah mukallaf, sudah balik. Perempuan sudah haid, mukallaf, nggak boleh tidak sholat, nggak boleh tidak puasa. Itu. Kita lanjut sedikit lagi. Kemudian waulam. Di sini kok ada waulam? Coba lihat kita. Waulam hamzah. Ya, shin ta ra ta. Wala ya, tulisannya wala. Di sini dia terpisah. Lamnya terpisah. Ada kitabnya. Siapa yang tidak terpisah lamnya? Hah? Salah. Khotok matba'i. Salah cetak. Yang lengkap bilang wala siapa? Kitab. Ada. Wa, lam, terus alif. Dia pisah ini. Itu pisah. Pisah ya? Nah, sambung aja menjadi wala di situ. Wala yushtaratu fir rashi sailanul ma'i fa in akala as-sabiyyu at-ta'ama ala jihati taghazi ghusila bauluhu qat'an. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan fir rashi pada memercikkan air itu, ya, sailanul ma'i, mengalirkan air, ya, tidak disyaratkan untuk mengalirkan air. Cukup dia percikkan saja, sudah hilang najis bagi anak laki-laki yang kecil yang belum makan dan belum menerima minuman yang bergizi. Kemudian fa in akalas sabiyyu at-ta'ama, maka jikalau makan oleh anak kecil akan makanan ala jihati taghazi, atas jalan gizi, usila bauluhu qat'an, niscaya apa? Dibasuh kencingnya itu qat'an dengan cara wajib. Ya. Sekali lagi, anak kecil yang belum makan, belum meminum minuman yang bergizi, maka cukup dengan rasyul ma, tidak dengan sailanul ma. Ini cara menghilangkan najis anak kecil laki-laki. Kalau sudah makan dan minum sudah sembarangan, ya, sudah makan nasi, bubur, maka kalau anak kecil itu sudah makan nasi, bubur, roti, minum-minuman yang bergizi, cara menghilangkan najisnya itu dengan dialirkan air. Kalau dia kencing di rumah, di lantai, itu harus dialirkan air pakai cebokan, alirkan, bersihkan lagi, balik pengepelannya itu alirkan sampai dia hilang. Tapi kalau anak kecil itu belum makan nasi, belum minum yang bergizi, cukup dipercikkan sudah hilang najisnya. Wa kharaja bis-sabi as-sabiyatu, dan keluar dengan anak kecil laki-laki itu adalah anak kecil perempuan. Ya. Wal khunsa, dan anak apa? Banci. Fatughasalu min baulihima, maka dibasuh dari kencing keduanya. Nah, ada pengecualian sekarang. Wa kharaja bis-sabi as-sabiyatu, keluar dengan anak kecil laki-laki itu adalah anak kecil perempuan. Walaupun anak kecil perempuan itu dia belum makan nasi, belum makan bubur, belum makan roti,
ya, belum minum minuman yang bergizi, maka anak kecil perempuan tadi dan anak banci, maka kencingnya itu dibasuh. Dia sama dengan anak kecil yang sudah makan nasi dan minum minuman yang bergizi. Ya. Jangan disamakan nanti. Ini Ustaz perempuan, tapi masa tidak sama dengan anak laki-laki yang belum makan nasi dan belum minum yang bergizi? Dia beda. Karena anak perempuan itu lebih keras bau kencingnya. Ya. Ini sudah yang kedua, ini sudah memang aturan syariatnya. Anak kecil laki-laki yang belum makan roti, nasi, bubur dan lain sebagainya, belum meminum minuman yang bergizi, cukup dia dengan dipercikkan air. Kalau dia sudah makan, diguyur. Kalau anak perempuan mau dia makan nasi atau belum bisa makan nasi, atau dia minum minuman yang bergizi atau belum, maka jika dia kencing bukan dipercikkan, tapi dia diguyur, ya, di jarjul ma, airnya dialirkan, baru najisnya bisa hilang. Wallahu a'lam bishawab. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi urudul ma'i alaihi. Besok kita bahas, disyaratkan pada membasuh yang terkena najis itu adalah urudul ma'i alaihi kana qalilan. Ya, mendatangkan air atasnya jika qalilan, jika sedikit. Dan seterusnya. Besok kita bahas. Ya, masih terkait dengan pasal najis dan cara menghilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wallahu wasallam. Wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi wa haqqal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma waffiqna fi wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillahil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.